Jadi hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di mana hari ini kita menginjak bab baru, yaitu bab ketiga. Di mana bab ketiga ini kita akan membahas tentang munafik, keras hati dan keras kepala. Dan hari ini pada pertemuan pertama kita cuma akan membahas dari pengertiannya saja dan dalil-dalilnya. Kemudian untuk pertemuan kedua kita akan membahas tentang ciri-ciri dari ketiga bab tersebut dan membahas cara untuk menghindarinya. Baik, sebelum memasuki kegiatan ini, seperti biasa, sekretaris kelas untuk merekap yang tidak hadir hari ini, silakan kepada Bu Guru nanti ketika sudah pelajaran berakhir ya. Nah, langsung kegiatan intinya langsung membahas materi kali ini, yaitu tentang munafik, jahat, keras hati dan keras kepala. Next. Ayam. Next. Ya, pelatar selanjutnya. Takane minggu. Nis bolo. Wis. Loh ya. Terus. Nah, jadi pertama kita akan membahas tentang pengertian munafik terlebih dahulu. Munafik. Selanjutnya, jadi munafik itu adalah seseorang yang berpura-pura beriman, namun sebenarnya tidak beriman atau memiliki keimanan yang lemah. Lemah apa? Jadi istilah ini berasal dari kata nifak, yang berarti kepura-puraan atau ketidaksesuaian antara hati dan tindakan ataupun perkataan. Jadi munafik itu bisa berarti berpura-pura. Dia berkata benar, tapi di hatinya ragu, tidak percaya. Selanjutnya, jadi di Al-Quran juga mengemukakan tentang tipologi golongan manusia yang disebutkan secara menentukan pada surat Al-Baqarah ayat 100 sampai 20, yaitu golongan orang-orang yang beriman, kufur, dan munafik. Dari ketiga golongan ini, munafik yang paling berbahaya. Kenapa? Karena sebagaimana yang disampaikan Ibnu Katsir dalam kitabnya ketika menafsirkan Quran surat Al-Baqarah ayat 8 dan 9, bahwa orang munafik perilakunya menipu. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman dengan cara menampakkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang mukmin melalui ucapan-ucapan bohong agar bisa selamat dari pembohongan, perampasan dan penyiksaan di dunia. Selanjutnya, jadi ada sebelumnya Mas, dalil lagi dalil. Jadi dalil yang menerangkan tentang munafik ada di Al-Baqarah ayat 8. Di mana bacanya wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yang artinya di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang mungkin. Jadi dalam ayat ini Allah memberitahu kita bahwa tidak semua orang mengaku beriman itu benar-benar beriman. Padahal sebenarnya mereka adalah hanya berkata pura-pura. Orang seperti ini disebut munafik, yaitu orang yang pura-pura baik atau pura-pura beriman padahal sebenarnya tidak. Allah mengetahui isi hati manusia. Jadi walaupun seseorang bisa menipu manusia lain dengan kata-katanya, tetapi Allah tidak bisa ditipu. Kenapa hal ini penting untuk kita? Karena sebagai seorang muslim, kita harus belajar menjadi jujur dan ikhlas dalam beriman.
Iman tidak cukup diucapkan hanya di mulut saja, tapi juga harus tampak dari perbuatan yang baik, hati yang tulus, dan keyakinan yang kuat kepada Allah. Selanjutnya, dari materi tadi munafik, apa asal kata dari kata munafik tadi? Nifak, benar. Yang artinya Berpura-pura keimanan. kepura-puraan. Dalil dalam munafik tadi dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 8. Selanjutnya kita akan membahas keras hati. Pacan bu. Bentar. Jawab dulu. Ayo, tolong. Oke, baik. Melanjutkan untuk materi kedua yaitu keras hati. Di mana pengertian keras hati di sini adalah kondisi hati yang tidak lagi sensitif terhadap nasihat, peringatan, atau pelajaran yang menyentuh kebenaran dan nilai-nilai agama. Dan hati yang keras ini ibarat batu yang tidak bisa lagi menerima cahaya hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kondisi ini terjadi karena banyaknya dosa dan perbuatan maksiat yang menyebabkan hati menjadi keras dan tidak lagi peka terhadap kebaikan. Juga ada pengertian dari kamus bahasa Arab, keras hati sama dengan qaswah al-qalb, artinya kekerasan hati atau keberisan. Dalam kehidupan modern yang perubahannya begitu cepat, terkadang hati manusia tidak kuat bisa berubah-ubah. Berangkat dari itulah dapat dipahami bahwa hati manusia mengalami suatu keadaan bolak-balik dalam menentukan suatu ketetapan. Hati bisa menjadi sehat dan juga bisa menjadi sakit. Next. Nah, hati terkadang bisa menjadi lunak dan juga terkadang bisa menjadi keras layaknya batu. Hati itu terkadang mengkilau bersih dan juga terkadang menjadi hitam gelap. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW, sebisa mungkin seorang muslim memperhatikan hatinya setiap saat. Jangan sampai menjadi keras dan sulit untuk menerima kebenaran. Selanjutnya, di sini ada dalil yang menjelaskan tentang keras hati di Quran surat Al-Baqarah ayat 74. Coba dibaca Mbak Putri Amelia. Iya. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Maqasad qulubuhum ba'dzalika fahiyagal hijarati aw asyaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Selanjutnya artinya next. Mbak Farah, coba dibaca. Artinya. Setelah itu hatimu menjadi keras sehingga ia seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya.
Dan ada lagi yang belum terjatuh karena takut kepada Allah. Allah tidaklah lengkap terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 24. Baik. Jadi dalam materi keras hati itu dalilnya menyebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 74, di mana keras hati diibaratkan seperti batu atau juga qaswah al-qalb dalam kamus bahasa Arab. Jadi keras hati ini sulit untuk menerima kebenaran atau nasihat dan nilai-nilai agama yang lainnya. Selanjutnya, materi terakhir yaitu materi tentang keras kepala. Keras kepala bukan kepalanya. Apa sih pengertian dari keras kepala itu? Ada yang tahu? Sudah ada. Selanjutnya. Next. Jadi menurut KBBI, keras kepala berarti individu yang tidak menuruti nasihat orang lain. Jadi sedangkan Kamus Cambridge mendefinisikan arti keras kepala sebagai seseorang yang bersikukuh melakukan hal yang ada dalam benaknya dan di saat yang bersama menolak mengerjakan hal lain hingga keinginannya tersebut terpenuhi. Jadi ada faktor yang menyebabkan terjadinya keras kepala, yaitu salah satunya adalah punya tujuan tertentu, punya tujuan tersendiri. Dan juga menurut ilmu psikologi, keras kepala adalah sikap seseorang yang selalu menolak mengubah pendiriannya dan tidak mau berubah, dan orang lain tidak bisa memaksa dirinya. Selanjutnya, selanjutnya ada Oke, jadi ada 3 alasan mengapa orang menjadi keras kepala. Yaitu satu, karakter keras kepala melekat pada diri seseorang. Jadi keras kepala itu sudah ada pada dirinya. Yang kedua, seseorang yang keras kepala salah satu sebabnya karena ada keinginan tujuan tertentu. Dan yang ketiga adalah orang yang keras kepala pada pihak tertentu. Kemungkinan besar sebagai bentuk balas dendam, sebagai bentuk pasif agresif. Next. Oke. Dari pembahasan materi ini, guru akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang keras hati. Nah, 5 Bu. Mbak, 5 menit gas ya. Kurang 3 ya? Kurang 2 ya? Kurang 2, ember sama Iya. Jadi dalam kamus bahasa Arab tadi keras hati bisa disebut sebagai apa? Qaswah? Qaswah al-qalb ya. Jadi keras hati itu sama dengan qaswah al-qalb dalam bahasa Arab. Ada yang ditanyakan dari materi kali ini? Tidak. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Dan tugas hari ini adalah merangkum materi dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.